Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar tumpukan sumber yang udah Anda bagikan. Semuanya ngerucut ke satu pertanyaan sih. Apa sih rahasianya orang-orang yang hidupnya kelihatan teratur banget itu? Mhm. Misi kita kali ini adalah nyaring semua tips dan trik ini jadi sesuatu yang beneran bisa Anda pakai. Bukan cuma soal meja yang rapi ya, tapi lebih ke pola pikir gitu. Biar stres berkurang, fokus nambah. Tepat sekali. Dan dari semua catatan yang ada, mulai dari artikel sampai riset, ada satu benang merah yang kuat banget. Betul. Dan yang penting buat diingat dari awal, berdasarkan semua materi ini, keteraturan itu bukan bakat. Ini tuh keterampilan. Ah, jadi bisa dipelajari ya? Bisa banget. Ini adalah serangkaian kebiasaan yang bisa dipelajari. Siapapun bisa. Jadi kita nggak cuma akan lihat apa yang mereka lakuin, tapi kita gali lebih dalam. Kenapa kebiasaan itu efektif? Secara psikologis. Oke, menarik. Mari kita mulai dari catat birunya deh. Pola pikir, ini bagian yang jujur aja, saya agak kaget. Saya kira kita bakal langsung ngomongin aplikasi kalender, atau cara ngelipat baju gitu. Hahaha, iya. Tapi hampir semua sumber Anda justru mulainya dari sesuatu yang lebih fundamental. Kenapa gitu? Kenapa harus mulai dari kepala, bukan dari laci yang berantakan? Karena laci yang berantakan itu cuma gejala, bukan penyakitnya. Hmm, Sumber masalahnya itu ketidakjelasan. Tanpa tujuan yang jelas, merapikan itu cuma mindahin kekacauan aja dari satu tempat ke tempat lain. Makanya, sumber-sumber Anda ini nekenin banget pentingnya netapin tujuan yang jelas dulu. oke, Salah satunya bahkan nyebutin spesifik soal tujuan SMART. smart, specific, measurable, yang itu ya? Betul, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Ini yang mengubah angan-angan jadi target nyata. Jadi, dari saya mau lebih produktif, jadi? Jadi, saya akan selesaikan draft laporan X 5 halaman hari Jumat jam 5 sore. Jelas banget kan? Oke, jadi tujuan ini semacam kompasnya ya? Tanpa itu kita cuma sibuk aja tapi nggak kemana-mana. Persis. Nah, setelah ada tujuan, langkah berikutnya yang sering banget muncul di catatan Anda itu soal prioritas. Di sini ada beberapa metode yang disebut kayak eat the frog. Hmm. Kerjain tugas paling berat atau yang paling malesin di pagi hari. Dan ada juga prinsip Pareto atau aturan 80-20. Ah, yang 80-20. Idenya adalah, seringkali 80% hasil yang kita dapat itu datang dari 20% usaha kita. Nah, tantangannya kan di situ, gimana cara kita mengidentifikasi 20% yang paling penting itu? Pertanyaan bagus. Apa ini cuma bisa dilihat setelah kejadian, atau ada caranya? Ada ketujuan SMART Anda. Disinilah alat kayak matriks Eisenhower itu masuk. Ini praktis banget. Ah, Matrix Eisenhower. Saya pernah dengar. Coba kita bedah pelan-pelan. Intinya ini kayak punya 4 keranjang buat semua tugas kita kan? Betul, bayangin gitu aja. Keranjang pertama itu mendesak dan penting. Ini kebakaran yang harus dipadamin sekarang. Oke, harus. Keranjang kedua, penting tapi nggak mendesak. Nah, disinilah orang-orang terorganisir itu paling banyak ngabisin waktu. Ini buat masa depan ya, kayak belajar, olahraga. Tepat, perencanaan, belajar skill baru. Keranjang ketiga itu mendesak tapi nggak penting. Ini jebakan. Gangguan yang nyamar jadi kerjaan penting. Benar, kayak kebanyakan email atau rapat yang nggak perlu. Ini yang idealnya Anda delegasiin. Dan yang terakhir, satu tujuan ya. Tepat. Semuanya itu alat untuk mengurangi satu hal. Decision fatigue. Kelelahan ngambil keputusan. Betul. Otak kita kan punya kapasitas terbatas buat bikin keputusan berkualitas tiap hari. Dengan punya sistem, Anda nggak lagi tuh tiap pagi nanya, oke hari ini mulai dari mana ya? Cetak birunya udah ada, tinggal eksekusi. Oke, cetak biru di kepala udah lurus nih. Tapi saya bisa bayangin, orang udah niat banget, tapi tiap hari tetap kalah sama tumpukan kertas atau notifikasi. Seberapa penting sih peran lingkungan, baik fisik maupun digital menurut sumber-sumber Anda? Penting banget, penting banget. Ini bagian membangun strukturnya. Ada ungkapan yang sering muncul, ruang yang rapi mencerminkan pikiran yang jernih. Kekacauan visual di sekitar kita itu secara nggak sadar nyedot perhatian dan energi mental kita. Prinsip dasarnya sederhana dan diulang-ulang terus, segalanya punya tempatnya sendiri. A place for everything. Bener, kalau tiap barang punya rumah, Anda nggak buang waktu nyariin dan beresinnya juga cepat. Dan ini bukan cuma soal barang fisik kan, catatan Anda juga banyak nyinggung soal kekacauan digital. Oh, jelas. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa aturan praktis buat ruang fisik yang menarik perhatian saya. Misalnya aturan touch it once.
Sentuh sekali aja. Ya, Kedengerannya ekstrim tapi kayaknya efektif banget ya. sangat efektif. Karena ini ngelawan kebiasaan nunda dalam skala mikro. Anda pegang surat, jangan taruh di tumpukan nanti dipikirin. Langsung putusin saat itu juga. Kerjain, delegasiin, atau buang. Atau arsipin. Ini mencegah tumpukan kecil jadi monster besar. Lalu ada aturan one in, one out. Tiap beli barang baru, satu yang sejenis harus keluar. Dan favorit saya, aturan 2 menit. Ah iya. Kalau tugas butuh waktu kurang dari 2 menit, langsung kerjain. Kayak ngerapiin tempat tidur atau bales email singkat. Dan semua prinsip ini bisa langsung kita terapin ke dunia digital. Yang seringnya Jauh lebih berantakan. jauh lebih berantakan betul. Coba deh Anda pikirin, berapa banyak file nggak jelas di desktop? Atau ribuan email yang belum dibaca di inbox? Aduh, jangan ditanya. Tapi soal email, ada konsep inbox zero. Tunggu dulu, saya pernah coba ini dan rasanya malah lebih stres. Saya jadi terobsesi sama angka 0 itu. Apa sumber-sumber ini ngebahas sisi negatifnya? Tentu. Dan ini poin penting banget. Inbox zero yang sehat itu bukan berarti inbox Anda harus selalu kosong. Oh, oke. Tapi berarti Anda udah memproses semua yang ada di dalamnya. Inbox itu tempat transit, bukan tempat tinggal. Jadi jangan dijadiin to-do list ya. Resep bencana itu. Jadi tiap email yang masuk harus dipindahin ke arsip, ke kalender, atau hapus. Jangan dibiarin ngendap. Oke, itu lebih masuk akal. Jadi proses bukan kosongkan. Nah, untuk file-file digital yang berantakan, salah satu sumber nyebutin metode PARA. Parah. Ini kedengarannya kok rumit ya? Sebenarnya nggak serumit itu kok. Coba bayangin, Para itu kayak lemari pakaian digital Anda. Oke, lemari pakaian. P itu projects. Ini pakaian yang mau Anda pakai minggu ini buat proyek aktif. A itu areas. Ini semua kategori pakaian Anda, baju kerja, olahraga, santai. Ini area tanggung jawab Anda yang berkelanjutan. Kayak keuangan atau kesehatan. Betul. R itu resources. Ini majalah mode Anda, topik-topik yang menarik minat Anda. Dan terakhir, A itu archives. Ini pakaian musim lalu yang disimpan di loteng. Proyek yang udah selesai. Wah, analogi lemari pakaian itu ngebantu banget. Biar file rencana liburan 2015 nggak sebelahan sama laporan kuartal terbaru. Persis. Oke, cetak biru udah, fondasi lingkungan udah. Sekarang kita masuk ke bagian eksekusinya. Gimana orang-orang terorganisir ini beneran nyelesain kerjaan? Disinilah kita ngomongin soal ngelola waktu secara aktif, bukan pasif. Ada dua filosofi besar yang muncul. Pertama, filosofi penjaga gerbang, yang membantu Anda mutusin apa yang boleh masuk ke daftar tugas. Kayak Matrix Eisenhower tadi ya? Benar. Kedua, filosofi efisiensi eksekusi. Ini buat nyelesain apa yang udah ada di daftar itu dengan cerdas. Nah, di filosofi kedua ini, teknik kayak time blocking dan batching sering disebut. Apa bedanya sih? Time blocking itu Anda secara spesifik ngalokasiin blok waktu di kalender. Jadi bukan cuma rapat yang masuk, tapi juga fokus kerja laporan X dari jam 9 sampai jam 11. Jadi janji temu sama diri sendiri. Tepat. Batching itu pelengkapnya. Ini ide buat ngelompokin tugas sejenis. Oh, oke. Jadi daripada bales email tiap notif muncul, Anda alokasiin aja 2 blok waktu 30 menit sehari, khusus buat bales semua email sekaligus. Ini pada dasarnya deklarasi perang sama multitasking ya? Tepat sekali, karena multitasking itu mitos. Yang terjadi itu task switching, otak kita loncat-loncat. Dan tiap loncatan itu ada biayanya. Ada biayanya, biaya energi dan waktu. Salah satu sumber Anda nyatat statistik yang lumayan ngeri. Rata-rata pekerja kantoran itu ganti aplikasi sampai 25 kali sehari. Wow! Ini bikin efisiensi anjlok dan banyak hal penting kelewat. Batching dan time blocking itu penawarnya. Lalu ada juga teknik Pomodoro. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Tapi dari semua ini ada satu yang kayaknya jadi perekat semuanya. Ritual tinjauan mingguan atau weekly review. Iya. Kedengarannya ideal. Tapi saya tahu banyak orang, termasuk saya, bakal ngerasa ini cuma satu lagi PR di akhir pekan. Ada tips biar nggak berat? Itu kekhawatiran yang wajar banget. Kuncinya adalah jangan lihat ini sebagai kerjaan, tapi sebagai sesi kalibrasi sama diri sendiri. Sesi kalibrasi, oke? Lakuin di tempat yang nyaman, sambil ngopi mungkin, Jumat sore atau Minggu pagi, cukup 30-60 menit. Tujuannya 3, bersih-bersih, refleksi, sama perencanaan. Bersihin inbox, lihat minggu lalu,
rencanain minggu depan. Betul. Ini jaring pengaman, biar nggak ada bola yang jatuh. Tanpa ini, sistem sebagus apapun, pelan-pelan bakal berantakan. Oke, sesi kalibrasi. Saya suka istilah itu. Ini ngebawa kita ke poin berikutnya yang juga saya suka dari sumber-sumber ini. Semua ini bukan tentang jadi robot yang kaku dan sempurna. Ada penekanan kuat di sisi manusianya, kan? Sangat kuat. Balik ke metafora arsitek tadi. Bangunan yang bagus itu bukan yang paling kaku, tapi yang bisa lentur pas ada gempa. Hidup kan nggak bisa diprediksi. Persis. Jadi, sistem organisasi yang baik itu harus fleksibel. Kalau satu metode nggak cocok buat Anda, ya sesuaikan atau ganti. Jangan dipaksain. Dan bagian dari fleksibilitas itu adalah sadar kalau kita punya batas. Beberapa sumber nyorotin pentingnya berani bilang enggak. Ini fundamental banget. Ini bentuk penjagaan batas. Orang terorganisir itu sadar waktu dan energi mereka terbatas. Setiap bilang ya ke sesuatu, Artinya bilang enggak ke hal lain. Jadi mereka sangat selektif. Terkait sama itu, ya kemauan buat mendelegasikan. Mereka paham nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. semua ini ujung-ujungnya bukan cuma soal ngatur tugas ya, tapi ngatur diri sendiri. Tepat. Ini poin terpenting dari semuanya. Mengelola energi, bukan cuma waktu. Anda bisa punya kalender paling rapi sedunia, tapi kalau Anda kecapean, ya nggak ada gunanya. Makanya kebiasaan kayak tidur cukup, olahraga, nutrisi yang baik, itu selalu disebut. Itu bahan bakarnya. Tanpa bahan bakar, mobil secanggih apapun nggak bakal gerak. Persis. Jadi, ngerawat diri sendiri itu sebenarnya strategi produktivitas paling dasar. Bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Betul sekali. Ini juga artinya kita harus ngelawan perfeksionisme, kan? Mantra cukup baik atau good enough juga disebut. Betul. Perfeksionisme itu musuhnya selesai. Orang yang terorganisir fokus nyelesain tugas dengan standar yang baik, terus lanjut. Mereka nggak kejebak di detail-detail kecil yang nggak nambah nilai signifikan. Oke, jadi kalau kita tarik semua benang merahnya, menjadi terorganisir itu kayak jadi arsitek buat hidup kita. Mulai dari bikin cetak biru yang jelas di kepala. Terus, bangun fondasi dengan lingkungan fisik dan digital yang rapi. Mendukung. Lalu, jalanin semuanya dengan manajemen waktu yang cerdas buat ngelawan distraksi. Dan yang paling penting, lakuin perawatan rutin lewat tinjauan mingguan dan ngelola energi kita. Rangkuman yang pas banget. Ini sebuah proses. Sebuah perjalanan, bukan transformasi semalam. Dan tujuannya bukan buat jadi mesin, tapi justru biar lebih manusiawi, mengurangi gesekan antara diri kita dan tujuan-tujuan kita. Nah, setelah kita ngebahas semua cara buat jadi lebih terstruktur dan efisien, ini munculin satu pertanyaan penutup yang penting buat Anda renungin. Ini pertanyaan mengapa di balik semua bagaimana yang kita diskusikan. Apa itu? Coba tanyakan pada diri Anda, apa tujuan akhir dari keinginan Anda untuk terorganisir? Apakah untuk memeras lebih banyak produktivitas dari setiap menit, biar bisa nyelesain lebih banyak kerjaan? Atau justru sebaliknya, untuk menciptakan lebih banyak ruang kosong di pikiran Anda? Untuk dapat kebebasan dari daftar tugas Anda? Sehingga, pas Anda nggak kerja, Anda bisa benar-benar hadir seutuhnya dalam hidup Anda. Ini sesuatu yang patut direnungkan pas Anda mulai nerapin praktik-praktik ini.